Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tutut, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Yani. Alhamdulillah. Bu Yani bagaimana, Bu? Alhamdulillah, insya Allah selalu baik dalam lindungan Allah ya Bu Tutut ya. Amin. Oke Bu Tutut, nah untuk kesempatan kali ini Bu Tutut akan melakukan kegiatan UCG, betul ya Bu ya. Oke. Nah dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Bu Tutut ada beberapa rubrik yang rubrik penilaian yang akan saya di sini diobservasi oleh saya. Oke. Ada beberapa kompetensi dalam coaching ya, kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh nanti, kemudian mendengarkan aktif, kemudian ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa mendengarkan dengan rasa, gitu ya betul kan? Nah kemudian dalam prinsip coach ya, nanti ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif, kemudian bisa memaksimalkan potensi. Okay? Nah, dalam kegiatan coaching nanti bersama teman sejawat, nanti Bu Tutus perlu saya ingatkan kembali mengenai alur tirta. Okay? Alur tirta yang pertama adalah alur tirta A, itu berarti tirta, T tujuan, kemudian selanjutnya identifikasi I, kemudian R rencana, kemudian T tanggung jawab gitu ya. Nanti bagaimana di dalam kegiatan coaching nanti bisa menspesifikkan minimal dari 4 alur kita tadi. Ya Bu Tutut. Baik. Kira-kira Bu Tutut kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan nanti dalam proses kegiatan coaching? Ya, jadi nanti dalam proses saya coaching dan rekan sejawat, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yang pertama adalah mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua adalah saya ingin bisa mengajukan pertanyaan yang cukup. Jadi ada dua itu yang ingin saya yang ingin dikembangkan nanti itu ya Ibu ya dalam kompetensi inti coaching. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangannya itu nanti apa Bu? Yang nanti akan jadi indikator daripada pengembangan. Ya baik Bu. Jadi nanti pada saat proses coaching, indikator keberhasilannya saya ingin bisa pada saat prosesnya itu terlaksana secara baik, terus bisa mengarahkan coaching untuk menemukan solusi yang sudah yang sebenarnya sudah ada tapi belum muncul. Jadi ingin menggali proses kreativitas dari proses coachingnya ya. Berarti saya simpulkan tadi indikator tujuan pengembangannya adalah di proses kreatif ya, bagaimana terus sebagai coach nanti bisa membuat coachingnya bisa menggali solusi yang ada ya. Terima kasih ya Bu Tutut. Terima kasih Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tutus. Waalaikumsalam, Mbak Alfian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Tutus bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak Alfian? Ini Bu, dalam kegiatan di sekolah banyak sekali Bu yang harus saya kerjakan Bu. Jadi hal tersebut membuat saya ada permasalahan yang saya hadapi sekarang ini Bu. Mungkin Bu Tutus ada waktu Bu? Alhamdulillah ada Pak, monggo silakan. Ada permasalahan apa Pak? Sampai ya. Begini Bu, yang saya rasakan Bu ya dalam belakangan ini gitu, saya itu ketika mengajar saya bingung Bu, bagaimana ya Bu ya cara agar bisa menarik perhatian peserta didik di kelas saya gitu. Apalagi kelas saya ini kan masih kelas awal Bu ya, kelas 1 gitu, jadi kan harus menarik, menyenangkan. Nah itu saya tuh bingung Bu, apa yang harus saya lakukan gitu Bu ya. Selama ini sih saya sudah menyiapkan modul, saya sudah menjelaskan dengan panjang lebar gitu Bu ya. Terus ya ice breaking gitu Bu. Udah, tapi rasanya ini kayak anak-anak tuh cenderung bosan gitu Bu ya, tidak kurang gitu. Saya bingung kira-kira apa Bu ya, kira apa yang kurang Bu di saya. Ya berarti Pak Alfian tadi mengajarnya di kelas 1 SD ya Pak? Iya. Selama ini sudah prosesnya sudah ada kemudian sudah mencoba untuk
menyenangkan sudah. Kira-kira apa yang kurang seperti itu Pak? Karena tujuan Bapak dalam menangani hal tersebut, permasalahan tersebut apa Bapak? Ini Bu, agar meningkatkan minat belajar anak ya, peserta didik itu dia menyenangkan itu bagaimana gitu. Pokoknya semuanya sudah saya lakukan. Apa ada yang kurang ya Bu ya menurut dengan dari saya ini? Semuanya sudah dilakukan, namun apakah ada yang kurang? Nah, sebelum ke sana Bapak, mungkin kita identifikasi dulu Bapak. Iya. Kira-kira penyebabnya apa? Terus kemudian perilaku siswa-siswa di dalam kelas Bapak ini seperti apa kok sampai Bapak mengira itu tidak benar? Kira-kira gimana Pak? Selama ini Bapak sudah mengajarnya seperti apa? Terus kemudian anak-anak pada saat di kelas seperti apa? Kalau dalam kegiatan pembelajaran Bu ya, Iya, dalam kegiatan belajar. ada papan tulis, saya di depan saya menjelaskan gitu Bu. Terus saya kasih tugas, ini bukunya langsung kerjakan kayak gitu Bu. Terus kalau ada yang mau bertanya ya silahkan. Jadi ya cuman itu saja sebenarnya Bu. Iya. Pada saat diberikan tugas gimana Pak perilakunya anak, dikerjakan atau memang menolak atau bagaimana Pak? Dikerjakan tapi harus terus dikasih tahu Bu, nasihati gitu Bu ya. Kadang masih bingung, padahal sudah saya kasih ini Bu, bukunya Bu, sudah saya kasih tapi masih bingung anak-anak itu dia. Bapak selama ini mengajarnya berarti kalau saya simpulkan dari tadi yang dijelaskan sama Pak Alfian bahwasanya Bapak menjelaskan terus memberikan tugas itu ya Pak Iya, ya. Bu. Itu terus menerus seperti itu Pak setiap Iya. kali pembelajaran Pak. Iya Bu. Baik. Berarti pertama kita berarti perlu yang namanya bagaimana ya Pak ya kita ke depannya Pak Alfian rencananya apa seperti apa? Saya rencananya itu Bu ya, selain berkomunikasi dengan jenengan, saya juga mau introspeksi diri saya sendiri, kira-kira kurangnya apa, terus kerjasama kolaborasi dengan rekan sejawat gitu, dengan sefase gitu. Kemarin sempat berdiskusi, rekan sejawat saya, maksudnya yang sefase itu sepertinya jenengan ini kurang Pak, media pembelajarannya. Saya pikir-pikir, iya benar sih. Sepertinya saya ini harus membuat media pembelajaran yang menarik agar pembelajaran itu menyenangkan. Dengan media pembelajaran yang menarik itu pasti akan meningkatkan motivasi, membuat anak itu semakin rajin. Iya, Seperti itu rencana saya. Berarti rencana ke depan Pak Alfian kan tadi sudah kita sendiri ya Pak. Terus kemudian ternyata Pak Alfian menemukan bahwasanya memang Pak Alfian selama ini mengajarnya media pembelajarannya kurang menarik ya Pak. Sehingga rencana ke depan kelihatannya Pak Alfian ingin membuat media pembelajaran menarik, dan saya rencana akan mengganti metode kegiatan yang sesuai dengan anak. rencananya ke depan ingin menggunakan media pembelajaran seperti apa Pak sehingga menarik siswa-siswa Bapak? Saya rencana ingin membuat media yang interaktif dengan menggunakan kan kebetulan di sekolah kami Bu ya itu wifi juga sangat mendukung. Nah model seperti itu bisa saya gunakan untuk membuat membuat media, memanfaatkan laptop atau PC dan sebagainya. Jadi saya rencana juga ingin membuat tim edukasi gitu. Berarti rencana ke depan Pak Alfian sudah ini ya Pak ya, ada rencana bahwasanya ingin membuat media pembelajaran yang interaktif, yang berpihak pada siswa, yang menyenangkan, yaitu dengan game edukatif. Game edukatif tadi ya Pak ya. Betul itu. Iya Bapak. Untuk kedepannya kira-kira tadi kan tanggung jawabnya Bapak bagaimana Pak? Setelah ada rencana, kedepannya tanggung jawabnya bagaimana? Tanggung jawab saya yang jelas saya akan memastikan bahwasanya peserta didik itu benar-benar paham, terus anak-anak itu juga senang gitu kegiatannya gitu, dan saya juga pasti akan membuat media dan modul pembelajaran yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran nantinya. Baik Pak Alfian, berarti saya simpulkan bahwasanya Pak Alfian nanti kedepannya ingin membuat game edukatif, kemudian juga dikolaborasikan dengan media digitalisasi. Betul. Dan juga modul ajar ya Pak ya yang interaktif seperti itu. Nah mudah-mudahan nanti ke depan Pak Alfian bisa
meningkatkan kompetensi Bapak untuk menarik siswa Bapak yang berpihak pada siswa supaya menyenangkan dan tidak bisa. Kemudian nanti Pak Alfian setelah diaplikasikan, saya dikabari Pak Alfian ya bagaimana hasilnya gitu ya, bagaimana apakah ada peningkatan dan lain sebagainya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi Pak Alfian. Ya, Ya. alhamdulillah Bu, saya bersyukur Bu. Saya senang karena bisa berkomunikasi dan sharing dengan jenengan. Sekarang saya sudah tidak bingung lagi. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, seperti terus apa yang saya kerjakan. Saran-saran dari jenengan tadi akan saya segera laksanakan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Baik Pak Alfian, semangat menjadi anak bangsa ya, sama-sama semoga selalu sehat Pak Alfian ke depannya. Baik, terima kasih. Terima kasih yang Ibu. Monggo saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfian. Bu Tutus tadi, wah perasaannya Iya, alhamdulillah Bu, setelah mengalami proses coaching dengan Pak Alfian berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak Alfian juga sudah merasa ada sesuatu yang diterima setelah melaksanakan coaching. Masya Allah, itu sangat saya apresiasi ya. Terima kasih. Ya, karena tadi untuk kompetensi inti kucing yang di situ kira-kira tadi sudah Ibu Tutus kembangkan di kegiatan kucing. Ya Bu, tadi bersama dengan Pak Alfian, saya sudah merasa ya Bu, merasa mendengarkan secara aktif apa-apa saja yang dikeluhkan atau yang memang diceritakan sama Pak Alfian. Terus kemudian juga saya sudah melaksanakan, mencoba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak. Ya, betul sekali Bu Tutus. Tadi saya juga mengamati saat kegiatan kucing tadi, Bu Tutus sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan. Nah, kemudian untuk tujuan ya, untuk tujuan dari ketercapaian itu, kira-kira tadi sudah tercapai nggak ya Bu Tutus? Secara keseluruhan insya Allah sudah tercapai Bu. Ya, jadi sudah saya mendengarkan secara aktif, sudah mengarahkan proses secara kreatif sehingga bisa menentukan ke arah solusi. Jadi Ya. beliaunya sendiri yang tadi bisa menggali solusinya sendiri ya. sendiri. Ya betul, saya tadi juga mengamati Bu Tutus, tadi Bu Tutus sudah bisa melakukan prinsip coach, yaitu bisa melakukan proses kreatif terhadap kucing tadi. Dan saya lihat juga tadi Bu Tutus juga dalam kegiatan kucing tadi, Bu Tutus juga menanyakan dari alur Tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi rencana, ya itu adalah tanggung jawab tadi juga sudah disampaikan. Dan untuk mengenai proses kreatif tadi Bu Tutus juga bisa menggali dari kucingnya bagaimana kucing ini bisa terbuka untuk memberikan solusi daripada permasalahannya, yaitu berupa media, modul yang sangat interaktif ya, media interaktif tadi ya, sudah saya ada game edukasi juga ya. Wah, edukasi itu sangat bagus sekali gitu ya. Oke, kira-kira dari kompetensi inti kucing ada satu lagi tidak yang perlu dikembangkan? Saya menginginkan ada satu Bu, yaitu kehadiran penuh pada saat proses coaching itu. Kalau kedepannya saya kenapa ini Bu, terkadang pada saat saya proses coaching dengan rekan sejawat, pada saat beliaunya ngomong, kadang saya itu fokusnya yang lain saya ya, kayak mana dan sebagainya, melihat daun dan sebagainya. Jadi itu harus saya terapkan bagaimana emosi saya, rasa saya bisa hadir penuh untuk melayani coaching saya. Kalau hebat sekali Bu Tutus ya. Semoga untuk kedepannya lebih baik lagi kompetensi kucingnya, karena tadi sudah sangat baik, nanti lebih bagus lagi ya Bu Tutus ya. Terima kasih Bu atas kunjungannya, selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Rani? Alhamdulillah sehat Pak Fian. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Hari ini Bu Rani ada kegiatan coaching ya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjadi supervisor yang akan mengamati kegiatan dari Bu Rani selaku coach dan coaching nantinya Bu. Nah, sebelumnya itu
Mohon izin Bu, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian apa saja yang akan saya nilai pada kegiatan coaching Mbak Burhani Ibu. Yang pertama, saya berharap Bu, pada kegiatan coaching ini Ibu sudah memahami prinsip dari coaching. Yang pertama adalah kemitraan Bu, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, ya. Selanjutnya jangan lupa Bu Rani juga memahami kompetensi inti dari seorang coaching. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi nanti ketika Bu Rani coaching dengan coach, jangan lupa untuk menggunakan alur Tirta. Oke. Oh iya Pak. Oke. Yang pertama T-nya tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Nah, kira-kira sudah dipahami nggih Bu tentang topik penilaiannya ya? Oke. Selanjutnya Bu, saya juga mohon izin bertanya tentang kegiatan ini. Kira-kira Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Bu Rani kembangkan Bu? Dalam proses coaching nanti saya ingin mengembangkan yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua bisa mengajukan pertanyaan berbobot Pak Alfian. Oke. Dan kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Rani observasi nanti? Mungkin untuk yang spesifiknya nanti adalah mendengarkan dengan aktif gitu. Karena menurut saya itu bisa mendengarkan aktif terhadap coach, kepada coach itu perlu keterampilan tertentu gitu ya. Karena di kiri dan kanan kita kan banyak sesuatu yang kadang menghilangkan fokus kita gitu Pak Alfian. Oke. Dan yang terakhir Bu, indikator tercapaian apa Bu dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Mungkin indikatornya saya ingin ketika dalam proses coaching saya sebagai coach, kemudian mitra saya sebagai coach, bagaimana saya ini bisa menjalin kemitraan gitu. Tidak ada yang lebih tinggi atau rendah gitu loh Bapak. Mungkin itu yang ingin saya nanti cari sebagai indikator daripada tujuan. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu ya kegiatan pra supervisi. Semoga kegiatan Bu Rani berjalan dengan baik. Ya amin Pak Alfian, terima kasih sekali ya Pak Alfian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Rani. Wah sehat ya? Alhamdulillah. Bu Rani bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Tutut. Sepertinya dari wajah Bu Tutut ini saya ingin mencapai sesuatu ingin bisa bercakap-cakap dengan saya sepertinya ini ya, melihat wajahnya gitu ya Bu Tutut ya. Kira-kira apa Bu Tutut tujuan yang akan kita bicarakan di sini Bu Tutut? Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bu Rani karena Bu Rani sudah meluangkan waktunya sehingga bisa sharing dengan saya, mungkin nanti bisa bersama-sama untuk menyelesaikan apa yang saya temukan selama ini. Jadi tujuan saya di sini Bu Rani untuk bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Ya, jadi bagaimana saya bisa membuat kelas yang menyenangkan, terus kemudian bisa berfokus pada siswa sehingga anak-anak tidak bosan dengan saya. Nah, indikator bosan di sini pada saat saya mengajar di semester kemarin Bu Rani, pada saat saya jadi ngajarnya itu kan di tingkat SMK Bu Rani kelas 11 ya, jadi saya ngajarnya itu akuntansi, komputer akuntansi. Hampir 90% semua pelaksanaan pembelajaran itu ada di lab akuntansi. Pada saat saya mengajar di lab Bu, itu saya temukan beberapa anak itu yang tertidur terlelap Bu saat saya mengajar. Ini Bu yang saya Berarti tujuannya pada percakapan pada hari ini bagaimana Bu Tutut bisa meningkatkan kompetensi yang mana ketika mengajar di dalam kelas membuat anak-anak bisa menyenangkan sehingga anak-anak tidak ngantuan gitu ya Bu Tutut ya. Iya betul. Karena mungkin itu tidak menyediakan oleh Bu Tutut ya, nanti bisa dalam rekan-rekan yang lain. Kemudian anak-anak ngantuk ini kira-kira di dalam kelas ini berapa orang dan apakah itu skalanya sering? Ya,
dari satu kelas yang saya ajar Bu, itu kan di kelas 11 AKL 3, aplikasi 3. Nah di sana itu ada 2 siswa Bu yang kategori natural. 2 siswa Ya. ya. Nah yang pertama itu laki-laki Bu, yaitu hampir setiap pembelajaran saya secara berulang itu sering tertidur. Kalau yang satunya yang siswi itu tertidur, cuman kapasitasnya masih banyak yang Siswa ini ya. ya siswa tadi. Jadi ada 2 yang saya identifikasi yang sering tertidur di pelajaran saya. Apakah Bu Tutus sudah Bu Tutus mungkin sudah menanyakan mungkin kepada wali murid atau kepada anak tertentu itu untuk kenapa tidur mungkin Bu Tutus? Iya, jadi untuk yang satu siswa dulu ya Bu, yang siswa ini sudah saya katakan Bu, saya dekati secara personal. Kenapa kok kamu ngantuan pelajarannya Ibu? Nah ternyata memang malamnya anak-anak tersebut itu mengikuti perlombaan futsal, Perlombaan futsal antar ya. SMA SMK. Berarti lah ada kegiatan dari sekolah. Ada kegiatan dari sekolah yang menyebabkan Anak ini ngantuk. nah pas waktu paginya itu pelajaran saya itu yang siswa Bu. Sedangkan yang siswi ini tidak tahu Bu, katanya bosan Bu, yang ngantuk gitu, tidak ada sebabnya, yang ngantuk Bu, yang ngantuk gitu kan. Jadi ada 2 siswa ini yang saya identifikasi sering tertidur atau mengantuk. Identifikasinya ada 1 siswa dan 1 siswi yang sering ngantuk ketika putus gitu ya begitu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira rencananya apa ya Bu Tutus dalam menghadapi permasalahan ini, kira-kira rencananya itu sampai di kira-kira nah anak-anak nanti di dalam kelas itu tidak ngantuk walaupun hanya 2 orang gitu, tapi Ya. itu sangat mengganggu lah Ya. terhadap proses pembelajaran Ya. gitu ya Bu Tutus. Iya betul Bu. Jadi karena itu pelajarannya kan sering di lab Bu, dan anak-anak itu kan tertutup sama monitor pada saat saya menjelaskan. Ketahuannya itu ketika saya berkeliling Bu, oh ternyata pada saat saya menjelaskan ke depan ke belakang Tidak kelihatan demonstrasi, gitu ya Bu Tutus. dari depan tuh nggak kelihatan. Ada anak yang tertidur, sudah nyampe mana tuh Bu, nggak tahu, sudah terlelap ya, nggak tahu nyampe mana ya Bu. Itu ketahuannya pada saat keliling Bu. Nah yang pertama kemarin itu kan sudah saya lakukan pendekatan secara personal, namun kelihatannya kok tidak ini Bu ya, apa namanya, Tetap saja tetap gitu saja ya. gitu, seperti itu. Kenapa karena ini tetap saja. Terus yang kedua ya intinya inginnya bagaimana ya Bu, saya itu bisa menciptakan strategi pembelajaran yang bisa membuat mereka tidak menonton. Itu yang saya harus diskusikan. Mungkin bagi Bu Tutus hanya untuk next strategi mungkin ada beberapa metode atau strategi yang pernah Bu Tutus kembangkan, mungkin apa Strategi yang sudah saya kembangkan karena ini pembelajaran komputer ya Bu, itu saya pernah menggunakan problem based learning. Namun setelah saya coba menggunakan pembelajaran itu ya tidak 100% maksimal bisa membuat anak-anak yang 2 tadi, terutama yang laki-laki. Kalau yang perempuan mungkin masih bisa ngikuti iya ya. Maksudnya tidak terlalu Nemen ya Bu ya, nemen kayak seperti yang siswa itu ya. Tapi kalau yang laki-laki ini mungkin salah satu alasannya, wah nanti kan kali alasannya nanti malam-malam lihat bola, nanti alasannya lagi malam-malam banyak alasan untuk dia sekarang. Mungkin kalau untuk di dalam kelas bisa menggunakan PBL tadi ya seperti begitu tuh sampaikan tadi, bisa dengan diskusi kelompok aktif gitu ya. Mungkin lebih untuk kemudian ada pendekatan personal tadi begitu sudah menyampaikan ke saya, sudah pernah melakukan rencananya pendekatan personal, kemudian yang kedua menggunakan pembelajaran model PBL di dalam kelas ya. Wah itu sangat bagus sekali begitu. Kira-kira dari rencana ini tanggung jawabnya apa ya begitu yang bisa yang bisa betul lakukan untuk tahap awal ini? Iya, rencananya. Rencana ke depan ini saya ingin mendiskusikan dengan wali kelasnya anak saya dulu yang pertama, sehingga nanti wali kelasnya bisa menyampaikan mungkin kepada orang tuanya untuk bisa melakukan proses pendampingan pada saat anak-anak di malam hari, sehingga mungkin tidurnya mungkin tidak terlalu malam yang menyebabkan paginya itu mengantuk pada saat pelajaran saya itu untuk pendekatan personal. Terus
Nah, untuk pembelajarannya yang di tadi yang sudah diurus tadi Mama PBL dulu ya. Iya. Mungkin untuk tanggung jawabnya nanti apa kira-kira gitu? Apa mungkin PJJ apa menggunakan project ya Bu Rani? Kira-kira menurut Rani bagaimana Bu project tersebut? Bagus sekali kalau PBL betul itu saya pernah melakukannya. Sudah pernah Bu melakukannya, cuma di mata pelajaran. Oh gitu. Mungkin nanti bisa dianukan Iya, ya, iya. sih untuk Iya. proyeknya bagus sekali. Terus sama ini Bu Rani mungkin saya mungkin di sela-sela ada ice skating Bu Rani biar anak-anak juga Wah, bagus itu gitu terus ya. Ada ice breaking ya, biar anak-anak tidak mengantuk, apalagi anak-anak SMK. waduh ya Bu sampai jam 3. Anak-anak SMK ini sudah bisa menilai gurunya. Iya betul. Oke, betul terus nggih. Ya. Alhamdulillah, kira-kira kesimpulannya terus Ya kedepannya yang pertama dengan rekan sejawat yaitu wali kelas itu nanti harus bersama dengan wali murid, terus mengembangkan strategi PJPA dan menggunakan SPM. Makanya dia akan dilakukan kita. Berarti kesimpulannya dari rencana dan tanggung jawabnya itu bisa pendekatan personal, Ya. kemudian menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBL, Ya. kemudian ada speaking, kemudian juga kolaborasi dengan cara mendiskusikan dengan wali kelas gitu ya, mengenai anak yang seperti ini. Wah, sangat seru sekali nih kayaknya percakapan kita pada hari ini ya, Bu Tutus. Oke, terima kasih ya Bu Tutus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Rani baru saja melakukan kegiatan coaching dengan baik. Bagaimana Bu perasaannya baru saja ini kegiatan yang telah dilakukan? Kalau saya ditanya perasaan gitu ya, saya seperti merasa bahagia gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena ketika saya melaksanakan kegiatan coaching, saya betul-betul bisa menggali potensi daripada rekan-rekan atau coach saya, dan saya bisa mendengarkan anak juga, kemudian saya juga bisa kemitraan sekarang gitu sama coach saya gitu Pak. Jadi saya merasa seakan-akan bukan saya di sini yang lebih unggul atau coach saya yang lebih unggul gitu, jadi kita sama-sama lah bercakap-cakap biasa gitu. Oke. Jadi di kegiatan pasca supervisi ini ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya ajukan, yaitu pertama apa yang sudah dilakukan pada saat coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan dari Bu Rani? Indikator pencapaian pengembangan saya tadi sudah di kemitraan ya. Karena di situ saya tidak menjadi namanya terus gitu ya. Ya, tadi memang sudah tampak Bu, saya setuju gitu ya, bahwasanya kemitraan yang tadi ada di kegiatan itu sudah sangat tampak jelas. Bu Rani dan Koci sudah setara ya. Bu Rani juga tidak menjustifikasi, tidak menyalahkan gitu ya, saling menguatkan seperti itu Bu ya. Dan kegiatan tadi juga sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan sudah sangat jelas, identifikasi jelas, rencana dan juga tanggung jawabnya sudah jelas, dan juga kompetensi Bu Rani sebagai coaching sudah cukup bagus gitu Bu ya, sangat bagus, yaitu adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, itu semuanya sudah mencakup semuanya gitu ya gitu Bu. Ini kan berkat dari peran supervisi ya, karena ya. sudah bercakap-cakap dengan Pak Alfian gitu ya, jadi saya setidaknya memiliki tujuan lah ketika saya melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir Bu ya, kira-kira Bu ya, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching ini tadi Bu? Kedepannya bagaimana? Untuk yang kedepannya, kompetensi yang kedepannya akan saya lebih kembangkan lagi kehadiran penuh Pak Alfian. Alasannya kenapa Bu? Kenapa? Karena kehadiran penuh ini apa ya, membutuhkan keterampilan juga sih Pak Alfian, bagaimana kita ini bisa memasukkan perasaan Puji, kemudian pikiran Puji pada saat bercakap dengan kita gitu Pak. Kan kadang tidak tidak hadir penuh gitu loh Pak. Oke, baik, itu kegiatan pasca supervisi yang baru saja kita laksanakan Bu. Terima kasih banyak, semoga kedepannya Bu Rani semakin bisa memahami dan mengimplementasikan coaching dengan sangat baik Bu ya.
Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Assalamualaikum, Mbak Alfian. Waalaikumsalam Gus. Gimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Mbak Alfian, rencana hari ini akan melaksanakan coaching dengan rekan sejawat ya. Betul Bu, pada hari ini saya mau melakukan kegiatan coaching bersama rekan sejawat. Baik Pak, ini saya sebelum Bapak melaksanakan coaching dengan teman sejawat, alangkah baiknya kita melaksanakan praobservasi supaya kita sepemahaman Bapak. Yang pertama bahwasanya pada saat proses coaching itu ada 3 prinsip coaching Pak yang harus kita tahu. Yang pertama ada prinsip kemitraan, terus kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, dalam proses coaching juga, alangkah baiknya kita juga menerapkan proses alur tirta Bapak, di mana tirta itu T itu tujuan, identifikasi, kemudian R rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian Bapak, untuk pertanyaan pertama kita yang pertama mendiskusikan bagaimana rubrik penilaian pada percakapan coaching. Nah, itu Bapak tadi harus menerapkan ketiga prinsip dan juga dengan alur tirta. Siap. Baik. Terus kemudian yang kedua Pak, dari kompetensi-kompetensi coaching, kira-kira nanti apa yang akan dikembangkan sama Pak Alfian? Pada kegiatan coaching nanti saya ingin benarnya Bu, ketiga-tiganya ingin saya terapkan. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Jadi intinya tiga-tiganya akan diterapkan. Namun Iya. kira-kira dari ketiga itu apa yang akan dikembangkan sama Pak Alfian? Satu yang menjadi tujuan saya itu yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak, yang ingin dikembangkan. Kemudian bagian kompetensi mana Pak yang secara spesifik yang ingin Bapak observasi? Yang spesifikasi yang saya Yang ingin dikembangkan kompetensi tadi? itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot tuh. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya dapat menggali pertanyaan dan saya berusaha untuk memberikan solusi yang barangkali bisa diterapkan pada coaching nanti. Baik, Bapak nanti bisa menerapkan atau menggali potensi rekan sejawat untuk bisa mengarahkan ya Bapak, Iya, nanti mengarahkan untuk bisa menimbulkan solusi apa yang terkait dengan permasalahannya. Terus kemudian Bapak yang keempat, ini pertanyaan ini, indikator apa kira-kira yang bisa tercapaian dari tujuan pembelajaran yang ingin Bapak inginkan tadi? Ya, indikatornya adalah saya dapat membantu untuk mencarikan solusi kepada coach atas permasalahannya, dan saya juga berusaha runtun Bu dalam kegiatan coaching itu menggunakan alur tirta. Baik, berarti bisa saya simpulkan nanti kita sudah sama-sama sepemahaman Bapak bahwasanya dengan menggunakan alur tirta dan menerapkan 3 prinsip, mudah-mudahan nanti pada proses coaching dengan rekan sejawat dapat berjalan dengan lancar. Nanti setelah melaksanakan, nanti kita bertemu lagi Bapak ya dalam proses pasca observasi. Semoga sukses. Siap Bu. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Alfian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah baik. Kemarin saya dapat WA dari jenengan, katanya ada yang mau ingin disampaikan. Monggo. Iya betul ya Pak Alfian, karena saya melihat jenengan memiliki potensi gitu ya untuk bisa melakukan coaching kemudian menjadi coach, itu makanya saya WA jenengan ya Pak Alfian. Ya mungkin ada yang bisa saya bantu. Iya, begini Pak Alfian, di dalam kelas saya ini, saya lihat ini anak-anak kebanyakan itu ya, anak-anak ini ketika berteman ya, ketika main atau apa itu kebanyakan berkata-kata yang buruk, misalnya seperti anjay gitu-gitu. Bahkan anak-anak ini bisa bertengkar dengan memukul loh Pak. Padahal saya itu sudah menyadarkan anak-anak untuk bisa membuat yang namanya ini poster anti bully gitu Pak. Nah, setelah saya itu bingung, padahal saya itu sudah melakukan berbagai cara, tapi anak-anak itu tetap saja ya Pak. Gimana Pak? Sebelum melangkah lebih jauh Bu ya, kira-kira jenengan melihat permasalahan dari siswa di kelasnya jenengan itu, menurut jenengan kira-kira kenapa Bu anak-anak itu melakukan hal-hal yang kurang baik itu kenapa? Kalau menurut
pengamatan saya itu biasanya anak-anak kebiasaan di desanya gitu Pak. Setelah saya itu bercakap-cakap dengan anak seperti itu, ternyata mereka sudah menjadi kebiasaan di desanya dalam berkata-kata yang seperti itu. Bahkan memukul itu sudah bukan hal yang lazim gitu loh Pak. Nah, setelah jenengan melihat ya dan mengetahui permasalahan itu dan sudah diidentifikasi oleh jenengan, kedepannya kira-kira rencana apa Bu yang akan jenengan lakukan Bu, melihat kasus seperti Kalau itu? melihat kasus saya seperti ini ya Pak ya, rencananya tadi saya sudah membuat poster ya untuk anak-anak gitu ya, bagaimana saya juga bisa menggali keterampilan anak-anak. Kemudian saya searching gitu. Ternyata ada lagunya nih Pak tentang aktif bullying. Lagunya terakhir bullying di sini. Saya ada teman gitu Pak ya. Itu anak-anak antusias Pak. Saya insya Allah anak-anak bakal antusias. Kemudian juga saya menanamkan penguatan karakter kepada anak-anak. Ketika jam mau pulang itu saya biasakan anak-anak untuk sholat berjamaah di kelas 5. Kemudian saya juga karena kemarin saya belum CGP ya Pak ya, saya tidak tahu mengenai keyakinan kelas. Tapi saya berencana untuk membuat keyakinan kelas Pak setelah saya CGP ini, Pak. Jadi memang rencana dari Buran itu sangat bagus Bu. Gitu. Mungkin saya bisa memberikan solusi gitu, tambahan gitu. Kira-kira sebenarnya jenengan apakah sudah mencoba berkomunikasi dengan orang tua ataupun keluarga atau yang lain di sana? Iya, saya pernah juga berkomunikasi dengan orang tua wali murid. Tapi memang malah di tempat ngajinya ya Pak, yang ketika bermain-main malah seperti itu ya Pak, sudah menjadi kebiasaan gitu. Makanya karena menjadi kebiasaan ya sulit lah bagi saya untuk menata dari awal gitu ya Pak, apalagi sudah kelas 4. Gitu. Berarti memang Burani juga sudah banyak langkah yang sudah dilakukan, kolaborasi dengan orang tua, terus membuat poster dan apa sebagainya sudah cukup bagus Bu ya menurut saya ya. Kedepannya Bu ya, kira-kira tanggung jawab apa Bu atau siapa yang akan terlibat dalam permasalahan yang Burani hadapi? Ya itu tadi, saya mungkin ditanggung jawab saya bagaimana anak-anak ini saya bisa berkolaborasi dengan wali murid gitu Pak. Bagaimana wali murid itu juga harus punya tanggung jawab di rumah, bagaimana anak-anak ini memiliki sifat-sifat yang baik. Karena kenapa? Karena kalau di sekolah kita hanya jam 6 sampai jam 12 Pak, sedangkan selebihnya itu bersama keluarganya gitu Pak. Jadi saya yang pertama tanggung jawab saya ini, saya harus bisa kolaborasi dengan wali murid gitu Pak. Tanggung jawab saya. Kemudian saya continue untuk bisa anak-anak penguatan karakternya, sholat berjamaah ketika anak-anak mau pulang sekolah gitu. Sangat bagus Bu. Ya, terima kasih Pak. Nah, setelah kita berdiskusi gitu Bu ya, bagaimana Bu perasaannya Burani ketika sudah berdiskusi dengan saya? Bagaimana perasaan? Saya merasa tiba-tiba di pikiran saya ini terbuka ada solusi gitu Pak. Ya. Karena Pak Alfian sangat kompeten sekali ya dalam hal ini. Ya, alhamdulillah. Kita harus berkolaborasi dengan siapapun dan saya siap membantu apapun yang akan dihadapi oleh Burani. Terima kasih ya Pak. Oke, kami Bu. Mungkin ada lagi nih sampaikan? Sudah Pak, sudah sangat merasa saya sangat terbuka gitu sekali Pak, saya merasa tersolusi banget. Nih Bu, sami-sami Bu. Oke, terima kasih ya Pak Alfian. Oke, sami-sami. Pak Alfian tadi sudah melaksanakan coaching dengan Burani ya Pak ya? Oke, alhamdulillah sudah Bu. Oke, gimana perasaannya Pak sudah melakukan coaching dengan Burani tadi? Alhamdulillah saya lega Bu bisa membantu coaching teman sejawat saya. Baik, alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan pasca observasi ini Pak, apakah indikator ketercapaian untuk pengembangan kompetensinya Pak Alfian yang mau ditingkatkan di pra observasi tadi, apakah sudah dikembangkan Bapak? Sudah, alhamdulillah Bu. Tadi Pak Alfian mengembangkan fokus pada pertanyaan yang berbobot Nggih, Bapak ya, betul. betul ya. Dan itu sudah indikatornya sudah Tercapai. alhamdulillah. Gitu. Baik Bapak, saya akan mereview hasil dari observasi saya bahwasanya Pak Alfian tadi sudah menerapkan prinsip-prinsip secara tiga-tiganya sudah diterapkan Pak. Baik mendengarkan secara mendengarkan aktif, kemudian Bapak juga sudah tadi Pak? Kemitraan, terus proses kreatif dan juga memaksimal kompetensi semuanya sudah dilaksanakan dengan Pak Alfian. Kemudian alur tirta pun juga sudah Bapak terapkan tadi pada saat proses coaching. Dan juga dari fokus yang Bapak kembangkan yaitu tentang apa Pak tadi itu?
pertanyaan berbobot, berbobot ya. itu Bapak sudah tadi sampai sehingga memberikan solusi kepada coach Bapak seperti Ya. itu ya Pak ya. Alhamdulillah Bapak. Nah kemudian kira-kira ke depannya Pak, setelah coaching tadi dengan Bu Rani, nanti akan melaksanakan coaching lagi, kira-kira apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kedepannya sebenarnya saya ketiga-tiganya Bu berusaha untuk saya tingkatkan. Baik. Tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya lebih tingkatkan lagi, yaitu mendengarkan aktif. Kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif itu saya lebih bisa memahami dan bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat saya gali, sehingga saya bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk kondisi saya. Baik, saya apresiasi Bapak.